Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai jamur patogen. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai jamur kontaminan. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Jamur patogen merupakan salah satu jamur yang menyebabkan penyakit pada manusia atau organisme lain. Dalam hal ini, patogen sendiri adalah merupakan agen biologis yang menyebabkan penyakit pada inangnya. Patogen ini nanti juga merupakan salah satu organisme pengganggu yang dapat menyebabkan penurunan potensi hasil yang secara langsung karena menimbulkan kerusakan fisik, gangguan fisiologi, dan biokimia, sehingga nanti akan mempengaruhi dari metabolisme dari inangnya. Apabila metabolisme nanti terganggu, otomatis nanti proses pertumbuhan dari inang nanti juga akan terganggu. Adapun beberapa contoh yang termasuk jamur patogen, yang pertama yaitu berupa Malassezia furfur. Ya, jamur ini merupakan jamur yang menyebabkan panu pada kulit. Sebenarnya jamur ini nanti juga merupakan flora normal kulit yang tumbuh berlebihan. Jadi sebenarnya kalau dia nanti normal, otomatis nanti jamur ini nanti tidak dapat menyebabkan penyakit panu. Jamur ini nanti tumbuh dalam stratum corneum berupa kelopak sel bulat bertunas yang tebal, kemudian hifanya pendek dan bengkok. Adapun epidemiologi dari jamur ini nanti adalah karena dia merupakan mikroflora normal, ya, pada fase hifa nanti mempunyai sifat inaktif dan patogen. Ya. Bagian tubuh yang sering diserang jamur ini meliputi badan, kadang-kadang dapat menyerang ketiak, lipatan paha, lengan, tungkai atas, leher, kulit kepala yang berambut. Ya. Jamur ini nanti sering ditemukan pada daerah tropis dan lembab. Ya, jadi keadaan panas dan lembab nanti dapat menyebabkan pertumbuhan dari jamur Malassezia furfur nanti dia semakin cepat. Ya. Patogenitas dari jamur ini nanti merupakan karena dia merupakan jamur lipofitik, ya, lipofitik dimorfik, sehingga nanti membutuhkan lipid untuk pertumbuhannya. Jadi dengan cara menginfeksi jamur, ya, tambah sebagai sel ragi dan berubah menjadi patogen setelah ragi menjadi miselium sehingga menyebabkan tumbuhnya lesi. Ya. Jadi yang awalnya dia berbentuk sel ragi, apabila nanti dia patogen, nanti dia akan membentuk miselium sehingga nanti akan membentuk suatu luka yang ada pada stratum corneum atau pada bagian kulit. Saya juga nanti, ya, patogenesis dari jamur ini nanti, ya itu dimulai dari makula hipopigmentasi, ya, terhambat sinar matahari, ya. Jadi adanya hambatan sinar matahari yang masuk melalui lapisan kulit akan mengganggu proses pembentukan melanin. Ya, jadi adanya jamur ini nanti dia nanti akan mengganggu proses pembentukan melanin, ya, sehingga nanti adanya toksin yang secara langsung menghambat pembentukan melanin nanti, ya, dengan adanya asam azelaiat, ya, yang dihasilkan oleh Phytosporum, ya, dari asam lemak dalam serum yang merupakan inhibitor kompetitif dari tyrosinase ini. Jadi dengan adanya bantuan asam azelaiat nanti, ya, dia nanti akan menghambat proses pembentukan melanin sehingga nanti proses pembentukan kulit juga akan terganggu sehingga nanti warnanya akan menjadi putih, ya kan, karena akan mengganggu proses pembentukan dari melanin dari kulit. Ya, melanin sendiri nanti berfungsi untuk menangkal sinar UV dari sinar matahari. Kemudian untuk penularan nanti, ya, biasanya nanti jamur penyebab panu ini nanti banyak menular melalui sentuhan kulit yang ditumbuhi jamur. Ya, biasanya nanti bisa melalui handuk, ya, ataupun alat-alat yang digunakan bersama. Ya,
sehingga nanti spora yang menempel pada tersebut kemudian dipakai pada orang yang sehat, otomatis nanti juga akan terpapar oleh jamur panu ini. Kemudian cara diagnosis nanti ya jamur Malaysia furfur nanti bisa melakukan pemeriksaan lab ya dengan cara mengambil langsung ya atau kerokan langsung dari kulit, kemudian ditambah dengan KO 10% ya. Ini nanti akan tampak spora berkelompok dan IP pendek yang berkelompok ya. Kemudian jamur yang kedua yaitu Blastomyces dermatitis ya. Ini yang merupakan jamur dimorfik termal yang tumbuh sebagai mul dalam biakan, menghasilkan hifah hialin, bersepta dan penyimpan spiriconidia. Kemudian pada suhu 30 derajat Celcius nanti dalam tubuh inang berubah menjadi sel ragi besar yang berukuran sendiri. Bisa nanti ya, jamur ini nanti dapat menyebabkan infeksi kronis dengan lesi, granulomucosa dan sporotif yang dimulai dari paru, di mana penyebaran bisa terjadi ke organ lain apa saja, tetapi lebih banyak ke kulit dan tulang. Ya. Ini biasanya nanti dapat menyebabkan penyakit Blastomyces. Ya. Kemudian epidemiologi dari jamur Blastomyces dermatitis nanti banyak ditemukan pada daerah Amerika Utara, Mississippi, Ohio, dan lembah Missouri. Ya. Nanti karena dilihat dari tingginya infeksi akibat dari Blastomyces dermatitis. Ini biasanya nanti kalau untuk daerah tropis nanti jarang ditemukan adanya blastomycosis ini. Kemudian untuk patogenesis nanti adalah pertama infeksi primer jamur Blastomyces dermatitis nanti akan menjadi subklinikal terjadi pada paru-paru yang dimana Conidia fungi nanti masuk melalui sistem pernapasan. Ya, kemudian perubahan bentuk dari multiform menjadi isoform terjadi setelah berada di jalur pernapasan ya. Jadi pertama kali ya jamur nanti masuk dia nanti berupa hifa ya atau spora, dengan nanti setelah masuk kepada inang nanti dia akan menjadi gas ya. Adanya isi nanti ini adalah yang dapat menyebabkan suatu patogen dari paru-paru manusia atau paru-paru dari inangnya. Kemudian untuk penularan nanti ada dua, yaitu melalui preherensi dan preoral. Ya, preherensi nanti adalah dia melalui alat pernafasan berupa yang terhirup dari spora dari Blastomyces dermatitis baru nanti masuk ke dalam paru-paru. Kemudian kalau melalui preoral nanti dia melalui mulut, yaitu melalui makanan yang berupa spora maupun hifa. Jadi bisa melalui pernapasan, bisa melalui sistem pencernaan. Ya. Kemudian untuk diagnosis nanti ya, nanti bisa menggunakan nanah, urin, sputum, cairan sebresial dan biopsi jaringan. Kemudian menggunakan pemeriksaan langsung nanti ya, dia nanti berdasarkan sputum ataupun kerokan dari ataupun urin ataupun yang lainnya, dan nanti akan tampak jamur sebagai saragi bertunas satu dan dinding tebal. Kemudian dengan cara histopatologi nanti akan tampak saragi bertunas satu dengan dasar tunas lebar, berinding tebal dan sel detia. Sehingga nanti proses untuk pemeriksaan dari Blastomyces dermatitis nanti bisa menggunakan secara langsung ya, dengan menumbuhkan pada media agar dan juga nanti dengan histopatologi. Kemudian contoh yang ketiga yaitu Candida albicans. Ya, Candida albicans nanti adalah merupakan jamur oportunistik yang terdapat pada individu normal ya. Jadi sebenarnya tadi Malaysia furfur dia ini juga termasuk flora normal ya. Artinya hanya dapat menyebabkan infeksi jika terdapat faktor predisposisi yang dapat memberikan kontribusi adanya potensi patogenik yang terjadi. Ya. Jadi apabila jumlah dari jamur Candida albicans nanti dia melebihi, itu nanti dia dapat menyebabkan patogen dari inangnya. Jadi kalau pada individu sehat nanti ya, kolonisasi Candida nanti umumnya tidak berbahaya. Namun pada orang yang memiliki sistem imun rendah ya, dia nanti sering kali terjadi infeksi Candida dalam rongga mulut. Biasanya nanti
kandida nanti ditemukan pada rongga mulut maupun saluran kencing. Kemudian ya, kandida nanti ini banyak dijumpai pada daerah Amerika Serikat, Asia dan Eropa. Ya, ini banyak ditemukan pada kulit yang lembab dan pada rongga mulut. Ya, karena kandida nanti ini merupakan forma normal dari inang atau pada manusia. Kemudian untuk patogenesis nanti ya, jadi sumber utama infeksi dari kandida nanti adalah merupakan forma normal ya dalam tubuh pada pasien sendiri yang menginfeksi secara oportunistik apabila terjadi gangguan sistem imun inang yang menurun. Ya, jadi sebenarnya kalau imun kita nanti bagus, otomatis nanti serangan dari kandida albicans atau istilah nanti adalah pertumbuhan dari kandida albicans nanti dia akan terkontrol, sehingga nanti dia tidak akan menghasilkan suatu mikotoksik ya, sehingga nanti dia tidak akan mempengaruhi dari metabolisme dari inangnya ya. Kemudian untuk mekanisme patogenesis nanti yaitu berupa infeksi ini dimulai dengan perlekatan kandida pada sel epitel akibat glikoprotein pada permukaan kandida dan sel epitel. Jadi pada awal nanti ya kandida nanti apabila nanti dia sudah melebihi dari jumlah normal nanti dia akan menempel pada bagian epitel ya. Kemudian kandida nanti akan memproduksi enzim proteinase ya. Kemudian hyaluronidase, kontroditin, sulfatase dan fosfolipase sehingga nanti mudah masuk ke dalam jaringan ya. Jadi dengan adanya enzim proteinase, fosfolipase sehingga nanti ya kandungan protein maupun lipid yang ada pada sel epitel nanti dia akan rusak, sehingga nanti kandida nanti ataupun spora nanti dia tidak masuk sehingga nanti mudah tumbuh pada jaringan epitel tersebut. Kemudian untuk penularan nanti ya biasa nanti seperti hal yang lainnya ya, seperti halnya jamur yang menyebabkan panu nanti ya, biasa nanti kandida albicans nanti bisa melalui kontak langsung pada penderita ya, ataupun melalui makanan yang terinfeksi spora dari kandida albicans ya, jadi bisa melalui preoral ya, jadi kontak langsung. Jadi apabila nanti ataupun pada saat imun kita turun ya, sehingga nanti ya yang awalnya dia jumlahnya normal karena adanya pemicu, termasuk nanti proses penularan dari kandida nanti dia akan semakin cepat. Kemudian untuk diagnosisnya nanti ya, dengan cara pemeriksaan langsung dengan menggunakan KOH 10% ataupun menggunakan pengecatan swab-metrik ya. Jadi dengan adanya itu nanti akan menunjukkan jamur sedang tumbuh tanpa hifa atau pseudo hifa ya. Jadi bisa nanti model dari kandida nanti dia nanti berupa seragi ya. Jadi dia nanti belum begitu kelihatan hifa. Jadi setelah nanti masuk ke dalam inangnya, terus nanti dia akan membentuk hifa ya, sehingga nanti akan mudah mengontrol dari metabolisme dari si inangnya, sehingga nanti akan mempengaruhi kinerja dari metabolisme sehingga nanti dapat menyebabkan suatu penyakit yang serius dari si inangnya tadi. Kemudian bisa jadi nanti menggunakan kultur ya, selain yang tadi bisa menggunakan kultur ya, jadi pada agar sobrol ya. Kemudian yang diiramkan pada suhu kamar atau suhu 30 derajat Celcius nanti selama 24 jam nanti kandida albicans nanti akan menghasilkan koloni-koloni halus berwarna krem berbentuk koloni-koloni lunak halus berbentuk bulat, kemudian licin, mengkilat, sedikit cembung, berwarna putih, kekuningan, yang mempunyai bau asam seperti halnya pada ragi ya. Bisa nanti pertumbuhan nanti permukaan nanti dia terdiri atas asap bertunas lonjong ya. Jadi berdasarkan
Hasil sputum ya ataupun pengambilan swab ya, swab kemudian itu ditumbuhkan pada agar berut yang diramkan selama 24 jam nanti, dan nanti akan tampak koloni ya, koloni dari spesies kandidat tersebut. Jadi untuk melihat apakah dia nanti tidak, nanti bisa menggunakan namanya kultur ini. Demikian penjelasan mengenai jamur patogen ya, beberapa contohnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share ya. Dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan channel ini. Terima kasih. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.